Kalian males rakit PC, yang harus beli ini itu yang bikin ribet. Mending beli ini aja. Ini adalah all-in-one PC gaming. Dan ini adalah tipe all-in-one PC terbaik ya yang dihadirkan oleh Advan. Mulai dari ukuran layarnya yang lebar ya, 27 inch 100 Hz, bisa naik turun teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen naik turun itu segampang ini teman-teman ya tuh. Dan yang paling keren, dia bisa diputar layarnya. Nih, jarang-jarang seperti ini. Tuh. Nampilin apapun jadi gampang. Nih, kembaliin lagi. Tuh, segampang ini. Kameranya sudah pop up, udah terkeren. Dan ini bisa digeser-geser seperti ini karena di bawahnya sudah ada putarannya gitu ya. Jadi kalian mau kiri kanan pun segampang itu. Dan ini udah siap diajak kerja dan juga main gaming. Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bahas produk terbaru lagi dari Advan, yaitu all-in-one PC, dan ini tipenya adalah Force One. Ini beda sama Force One yang sebelumnya, ini adalah Force One yang Max, dan ini dia pakai ya prosesor dari Intel. Kalau sebelumnya kan ya pakai dari Ryzen yang ini. Ini sih saya sudah puas banget ya pakai editing ya, pakai editing video, editing foto, saya seringan pakai ini. Dan performanya ngebut ya, apalagi yang seri Max ini. Mestinya sih lebih ngebut teman-teman ya. Oke, kita langsung aja unboxing ya. Kalau teman-teman males rakit PC kayaknya wajib nyobain yang seperti ini teman-teman ya, karena ya kita sudah dapat layarnya yang tentunya luas ya. Ini ukuran layarnya di 27 inch yang mana kalau kalian beli laptop kan ukurannya ya mentoknya di 16 inch teman-teman ya. Kalau ini udah besar banget. Dan dari performa juga nggak main-main ya. Advan bikin produknya sekarang nggak ada yang jelek teman-teman ya. Semua bagus ya. Oke, secara packaging simple banget teman-teman ya. Kita rapikan dulu, taruh di bawah ya. Taruh di atas nih, takutnya jatuh. Oke, ya di sini aja ya. Nah ini kita dapat pegangannya teman-teman ya. Nih, pegangannya sebesar ini teman-teman ya. Tuh, ini pegangan ke monitor. Kemudian kita ambil dulu nih box yang ini. Nah, box ini tuh kita dapat keyboard yang warna hitam. Kalau seri sebelumnya yang Force One yang biasa itu warna putih, kalau ini warna hitam. Dan kita juga dapat mouse-nya teman-teman ya. Dan emang kalau warna hitam tuh lebih eksklusif ya. Cocoknya buat dikejar di kantor nih. Oke. Kita coba lihat yang lain lagi. Oke, ini dia monitornya. Tapi sebelum itu kita lihat juga dalamnya nih. Di sini tuh ada box ya. Dan ini buat adapter chargernya. Kalau kita lihat adapter chargernya di sini, dia dapatnya outputnya di 90 watt ya teman-teman ya. Dan di sini tuh juga dapat buat kartu garansi sama buku petunjuk teman-teman. Ini kartu garansinya sama buku petunjuk. Oke, kita coba lihat lebih detail lagi nih. Nah, selain itu ini juga dapat stand bagian bawahnya ya. Dan cara instalasinya gampang banget, tinggal plug and play teman-teman ya. Jadi nggak perlu pakai obeng, nggak perlu pakai apapun, tinggal pasang-pasang udah selesai. Nah, ini kita dapat monitornya, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tuh, wow, cakep ya, dan sudah pop up juga. Oke, kita coba instalasi dan kita mau ya instalasi beberapa aplikasi, testing gaming juga ntar ya. Ntar saya balik lagi buat bahas reviewnya. Advan Force One Max ini adalah all-in-one PC gaming, dimana untuk displaynya ini di 27 inch, resolusinya sudah Full HD 1920 x 1080 pixel.
aspek rasio ini di 16:9 dan punya 99% sRGB. Yang untuk bezelnya ini bisa dilihat tipis teman-teman ya. Dan kalau untuk desainnya ya hampir sama kayak Force One PC yang sebelumnya kita bahas. Dan kita emang pakai ya buat editing dan masih lancar dan serta nggak ada masalah sampai saat ini. Nah, kalau menurut saya desain itu lebih elegan yang ini teman-teman. Tapi dari segi bentuk sih hampir sama-sama aja ya. Nah, kalau ini tuh warnanya tuh ya oke, warna hitam semua. Nah, kalau yang Force One yang pernah kita bahas tuh kayak abu-abu dikit gitu teman-teman. Kalau ini emang full hitam dan bawahnya itu ada grill garis-garis gitu. Yang kalau lihat dari belakang sih emang elegan banget yang Force One PC ini. Nah, yang Max ini teman-teman ya, kalau ini ya biasa aja sih, karena emang harganya beda ya. Nah, kalau dari samping ini juga nggak terlalu tebal, ya beda sama yang Force One yang biasa, itu sedikit tebal. Kalau ini emang dibikin lebih tipis. Dan untuk standnya ini warnanya juga hitam ya, dan sama-sama gede atau kokoh gitu ya. Dan mantep lah ya untuk desain Force One Max ini. Nah, untuk penggerakannya, monitornya ini keren banget. Jadi dia bisa titik atas bawah yang tadi kita sudah sebutin, terus bisa naik turun juga. Dan di sini bahkan bisa diputar hingga 180 derajat. Dan kalau pengen putar kiri kanan gampang juga karena ini lebih fleksibel ketimbang di Force One yang seri sebelumnya. Nah, untuk penggunaannya ini udah include sama mouse sama keyboardnya yang warna hitam. Kalau sebelumnya yang Force One itu kayak warna putih ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Saya inget lupa nih. Putih sih kayaknya yang Force One yang pernah kita bahas ini. Karena kita nggak pakai keyboardnya ya, kita pakai keyboard yang mekanikal seperti ini. Oke. Dan di sini tuh kalau dengan mouse dan wireless sudah gratis, ini udah clean look banget ya. Ini simple banget, cuma kabel powernya aja kelihatannya. Ini bisa disembunyiin aja nanti teman-teman ya. Ya ini lebih praktis banget. Jadi feel keyboardnya juga udah enak, mouse-nya juga desainnya lebih tebal dan lebih clicky juga. Jadi udah enak lah dipakai buat kerja teman-teman. Saya yakin sih kalau kalian beli ini pasti pakai kerja ya. Dan cocok banget lah buat teman-teman yang punya budget terbatas. Kalau rakit PC, palingan dapat komponen buat PC-nya aja, belum dapat layarnya, belum dapat keyboardnya juga, dan tentunya konsumsi dayanya lebih besar yang PC rakitan. Lanjut nih, kita bahas untuk input dan outputnya, dan letaknya ada di bagian bawah. Nah, karena ini bisa diputar hingga 180 derajat, jadi tentunya lebih gampang buat akses input dan outputnya. Beda nih sama seri-seri sebelumnya yang kita harus mendongak ke bawah untuk masukin USB atau yang lain-lain. Nah, untuk portnya ini juga lengkap teman-teman ya. Di sini tuh ada buat mic in line dan out, dan ada dua USB A 3.2 Gen 2 ya atau Gen 2, ada LAN port juga, ada dua USB A yang biasa ya 2.0, ada display port juga, ada HDMI port juga, dan juga ada DC in di bawah ini. Nah, terus untuk di bagian depannya di sebelah kiri ini sudah ada port juga, yaitu satu USB A 2.0 ya, bukan 3.2 gitu. Dan ada satu USB-C ya 2.0, ada slot SD card, dan ada headphone jack. Dan kalau di sisi sebelah kanannya ada tombol power sama tombol untuk atur brightness-nya. Nah, untuk webcamnya ini tipenya hampir sama kayak Force One PC yang sebelumnya kita bahas. Jadi dia punya sistem pop-up kayak gini teman-teman. Nih. Tuh. Jadi emang elegan, makanya bezelnya kelihatan tipis di bagian atasnya ini. Dan webcamnya ini punya resolusi di 5 megapiksel. Kalau kita mau pakai, nah enak aja sih ya. Jadi kita nggak perlu nih beli webcam lagi atau beli webcam tambahan juga. Palingan kalian harus beli mic aja ya. Beli micnya itu adalah headset gitu biar dapetin suara yang bagus. Kalau pakai mic internal dari Force One Max ini hasilnya kurang memuaskan menurut saya ya, karena mungkin agak jauh atau gimana ya. Jadi hasil micnya kurang bagus untuk ininya. Jadi kalian tinggal pasang mic eksternal aja biar dapetin suara yang bagus. Nah, untuk videonya resolusinya di 1440p dan sampelnya seperti ini. Nah, ini adalah sampel suara mic-nya. Nah, kalian pasti dengerin nih, suaranya agak beser-beser gitu ya, atau kurang enak didengar. Saya sarankan kalian pakai mic ya. Kalau tanpa mic, hasilnya seperti ini. Maksudnya mic eksternal, teman-teman ya. Jadi perlu mic tambahan biar suaranya bagus. Padahal dari kualitas gambar, menurut saya ini udah oke banget, teman-teman ya. Tuh, detailnya oke, warna dari kulit juga natural ya, nggak dibuat-buat gitu. Dan bisa lihat warna merahnya tuh ya. Ini warna baju bisa kalian lihat nih. Natural seperti itu. Cuma suara mic-nya agak kurang.
kemungkinan nanti ada update lagi nih dari Advan, dia suara aslinya bagus. Tapi di luar itu sih kalian bisa pasang external mic ya, tinggal beli aja dan bakalan dapetin suara yang lebih enak buat meeting. Nah, kalau kalian males meetingnya biar nggak kelihatan muka, ya udah tutup. Tutup seperti ini. Dan udah seperti ini hasilnya teman-teman ya. Gampang itu kalau kalian pengen privasi. Nah, gimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Selanjutnya kita tes nih secara pemakaiannya ya. Pertama untuk produktivitas editing. Nah, editingnya video YouTube ya atau video TikTok. Nah, ini pastinya nyaman teman-teman ya dibandingkan ngedit dengan laptop. Karena untuk layarnya ini luas ya dan nyaman juga di mata, nggak mantul gitu. Dan untuk sudut pandangnya pun ini luas dan dengan ya 99 sRGB-nya ini pasti enak banget buat editing. Nah, di sini tuh kita coba buat editing menggunakan aplikasi Adobe Premiere, resolusi di 4K, durasi 10 menitan. Ini selesai dalam waktu sekitar 20 menitan. Jadi bisa diandalkan ya untuk editing karena speknya juga mantap. Ya buat video-video pendek kita edit di CapCut ini cepet banget teman-teman ya. Resolusi 4K juga ya 2 menit 3 menit udah selesai ya untuk ekspornya. Jadi kalau pakai kerja ini udah siap banget teman-teman ya. Saya sih udah pasti pilih ini buat editing sekarang ya. Yang ini mungkin saya jual nanti yang Force One yang biasa nih. Kalau minat komen di bawah ya. Nah, untuk selanjutnya untuk kita bahas di bagian dapur pacunya ya. Untuk prosesornya dia menggunakan Intel Core i5 1240p yang punya 12 core dan 16 thread. Nah, maksimal turbo frekuensinya ada di up to 44 GHz. Punya 12 MB Intel Smart Cache ya, dan maksimal TDP-nya di 28 watt. Nah, kalau untuk adapter powernya ini di 90 watt, tentunya hemat teman-teman ya. Dan untuk GPU-nya ini menggunakan Intel Iris Xa Graphics ya. RAM-nya 16 GB DDR4 yang bisa di-upgrade. Nah, SSD-nya ini M.2 PCI Gen 3 512 GB SSD yang juga bisa di-upgrade. Kalau untuk speed SSD-nya ini yang terinstall udah kencang ya. Write-nya kita testing dapatnya di 3500-an dan ini untuk write-nya dapat di 2400-an. Dan menurut saya ini udah kencang ya. Lanjut kita uji coba buat benchmark nih. Nah, di sini tuh kita testing buat Cimbeds R23. Di sini tuh dapat skor di multicore-nya 8500-an dan untuk single core kita dapat di 1600-an. Dan untuk 3D Max Steel Nomad ini kita testing dapat di 960 poin. Dan lanjut nih, kita testing buat PC Max 10 atau PC Max 10 dapat skor di 5000-an poin, kencang juga dan stabil. Nah, kalau untuk koneksinya sendiri ini pakai Wi-Fi 5 dan juga Bluetooth 5.1. Dan langsung aja ya kita testing gaming teman-teman ya. Dan untuk gamingnya kita bakalan testing game Genshin Impact aja. Nah, untuk video yang lainnya untuk testing gamingnya kita bakalan buatkan video terpisah nih. Oke, di sini udah masuk ke game Genshin Impact teman-teman ya. Kita pakai settingan di grafis quality-nya di high. Dan di sini untuk FPS-nya di 60 fps. Kita coba lah ya teman-teman ya, settingan rata kanan. Oke, ini udah masuk gamenya, tampilan grafisnya seperti ini. Saat geser-geser tampilan seperti ini. Pindah karakter seperti ini teman-teman ya. Oke, lumayan lancar sih ya. Tuh. Oke, kita coba cari musuh dikit-dikit lah. Lumayan lancar sih teman-teman ya. Kita coba lawan musuh dulu, apakah enak apa enggak. You're in for a little shock. Disappear. Dan secara tampilan sih ini keren banget sih teman-teman ya. Wah, salah nembak saya nih. Try not to enjoy this too much. Masih lancar ya kalau ngeluarin senjata tuh. Dan ini bisa dilihat ya tuh. Grafisnya enak banget teman-teman. Emang sih ya, ini emang flagship sih ini. Nah, untuk FPS-nya rata-rata sih di 36 fps karena kita settingan rata kanan. Kita coba turunin settingannya ya. Grafis kita pakai settingan di medium 60 fps. Kita coba ya.
Nah, kalau ini baru naik FPS ya di atas 45. Tuh. Feel-nya sih enak-enak aja sih teman-teman ya. Kalau kalian cari kualitas gambar yang bagus, pakai settingan di high, tapi FPS-nya tuh dapatnya di 30 fps. Tapi kalau kalian pengen settingan di medium kayak tadi itu, ya seperti ini, dapat di atas 50 fps-an lah. Ini jalan-jalan seperti ini sih masih enak aja sih teman-teman ya. Kita coba lawan musuh dulu. Rumputnya enak banget teman-teman ya. Biasa main di handphone rasa kurang. Ini enak sih rasanya nih. No escape. Let's keep Wah, kena. breathing. This is not. Lah, salah nih ini. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Ini sih kalau main game Genshin Impact di sini kayaknya bakalan terus main teman-teman ya. Memang enak banget sih. Tuh. Nah, kalau ini sih dapatnya di rata-rata sih 40 fps-an. Kalau settingan di high, dapatnya di 30 fps aja. Nah, gitu aja untuk testing game Genshin Impact. Untuk game yang lain belum kita install ya, dan kita bakalan uji di video berikutnya lagi untuk full test gamingnya. Oke, gitu aja untuk test gaming Genshin Impact. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk kesimpulannya, jadi PC All-in-One Force One Max ini secara spek tentu ini lebih mumpuni teman-teman ya di level harganya. Ukurannya juga luas di 27 inch dengan refresh rate di 100 Hz yang secara spek juga enak ya, dipakai kerja dan gaming masih bisa. Dan dengan PC All-in-One gini, kalian juga hemat daya karena outputnya hanya di 90 watt aja. Beda nih sama PC rakitan yang tentunya butuh daya hingga 100 watt ke atas teman-teman ya. Apalagi teman-teman nggak bisa rakit PC yang ada salah pasang dan bisa nambah biaya lagi. Nah, menurut saya PC All-in-One kayak gini tuh emang punya market tersendiri dan emang dibuat sepraktis mungkin tapi spek tetap ngebut. Kalau kalian ingin beli All-in-One PC Force One Max dari Advan ini, bisa cek link yang ada di bawah. Dan segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.